Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Tantula dengan NIM 41342338 dari Prodi Statistika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Membangun Persatuan dan Keberagaman yang Dinamis dan Kompleks dalam Konteks Kehidupan Sosial Budaya Indonesia yang Plural. Baik, pada judul kali ini saya akan membawakan 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Dan yang kedua yaitu menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Dan yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Baik, yang pertama yaitu menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Islam sebagai korpus wahyu dan Islam sebagai korpus historis. Islam pada korpus pertama adalah Islam yang ideal, yang berada dalam kerangka wahyu, bersifat normatif atau high tradition, sebagaimana dikandung dan ditunjukkan oleh Al-Quran. Sedangkan Islam historis adalah Islam yang berada pada kerangka lokal, tradisi, sebagaimana yang dibaca, dimengerti, dipahami, dan dipraktikkan oleh umatnya dalam konteks, waktu, dan ruang yang berbeda-beda. Basam TV menyebut Islam wahyu sebagai model of reality dan Islam historis sebagai model of reality. Bila pada model pertama Islam berisi daftar sejumlah doktrin dan dogma, maka Islam pada model kedua yaitu berisi kotak-kotak multikultural yang menunjukkan realitas religio yang penuh dengan keberagaman. Satu hal yang juga harus dipahami bahwa keberagaman kultural tersebut sama sekali tidak dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan, Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik agama yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam yang realm dengan umat Islam pada realm yang lain. Dengan kata lain, secara religio-kultural pada diri Islam historis tidak hanya dijumpai keberagaman yang disebut multikultural, namun juga dapat didapati keberagaman disebut multi syariat. Baik, yang kedua yaitu menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada awal berdirinya pada masa pemerintah kolonial Belanda, Muhammadiyah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat muslim. Muhammadiyah pada saat itu mengampanyekan pemberantasan TBC, yakni tahayul, bidah, dan surfat atau hurafat. Bidah adalah perkara baru dalam agama, oleh karena itu terlarang untuk diamalkan. Demikian juga tahayul dan hurafat merupakan perkara-perkara asing dalam beragama, karena tidak diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Perkara-perkara agama yang dituding TBC cukup banyak, antara lain ziarah kubur, tahlil kematian, talqin di atas kubur, kunut subuh, tarawih 23 rakaat, yasinan setiap malam Jumat, dan memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Bagaimana pula masyarakat muslim pada saat itu membela mazhab dengan keyakinan religiusnya. Selain itu, terutama dipicu oleh faktor-faktor yang bercorak internasional. Kaum muslimin yang memiliki mazhab dan keyakinan religius yang sama kemudian mendirikan organisasi Islam, yakni NU. Kedua organisasi Islam ini yaitu NU dan Muhammadiyah pada masa-masa awal berdirinya saling bergesekan mengenai persoalan mazhab dan keyakinan religius.
Gesekan-gesekan apa lagi selain persoalan TBC? Apakah gesekan ini kemudian hari benar-benar murni persoalan agama atau persoalan-persoalan lain, misalnya politik? Akhirnya di antara NU dan Muhammadiyah terjadi semacam kesepahaman tentang perlunya ukhuwah Islamiyah. Baik, yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam. Yang pertama itu awal lahirnya mazhab dalam Islam. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuwah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin baik suka maupun terpaksa mengikuti ajaran-ajaran yang diputuskan oleh Rasulullah. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar, baik masing-masing mereka merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa merekalah yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mendeklarasikan Abu Bakar As-Siddiq, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui sebagian kaum Ansar. Keluarga Nabi yang saat itu sibuk mengurus jenazah Nabi, manusia agung, merasa kaget karena Abu Bakar akan menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka dalil-dalil yang mereka miliki, memandang bahwa persoalan khalifah sudah dituntas. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabilah yang layak menjadi ulil amri, karena mereka masih terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi mereka, Ali bin Abi Thalib lah yang pantas menjadi khalifah pertama pada saat itu. Baik, itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.